Mari kita datang dalam ibadah memenuhi panggilan Allah. Lilin Kristus telah menyala, penantian selama 4 minggu pun terobati, seiring dengan perayaan akan hadirnya Sang Bayi Kudus. Dia yang kelak akan memerintah sebagai Raja, yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Bersama-sama kita bergembira menyambut kedatangannya. Cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya memantikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Itulah Natal. Mari umat Tuhan kita menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita tabiskan kebaktian kita di pagi hari ini. Kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian Natal saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Demikian sabda Tuhan. Mari kita nyatakan syukur dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya, damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarkanlah kami senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita menyatakan litani Natal secara berbalas-balasan. Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Natal adalah pengenapan dari janjinya. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1-5 menubuatkan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh nasihat dan keperkasaan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 102 di dalam palungan.
Saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Firman-Nya menyejukkan bagi setiap orang yang mau kembali hidup dengan baik di hadapan Allah. Kini dengan semangat Natal, kita mengaku dosa kita, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam suasana yang teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam kasih dan rahmat-Mu Yesus Kristus yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui dosa-dosa kita, maka dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita semua. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Di hari Natal ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kehadiran-Mu, oleh karena kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia, memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Pengharapan tatkala kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, sebagaimana yang tengah terjadi. Pandemi COVID-19 terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus menolong dan menopang kami, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Di Natal ini
Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan. Kami yakin dan percaya, tatkala Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan berkenan menolong dan menopang kami. Kami terus dimampukan untuk merespon, untuk mewujudkan apa yang Tuhan firmankan bagi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami pun mohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga tatkala Tuhan bersabda kepada kami, Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian hidup kami masing-masing. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 20, bagian dari perikop gembala-gembala. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat Natal, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, Natal 2020 berbeda dari biasanya. Tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Kemarin saat kita merayakan Natal di tanggal 24, juga dalam pola dan pendekatan yang berbeda. Natal kali ini pun kita hayati dan maknai juga dengan cara berbeda. Saat pandemi COVID-19 terjadi, kita sebagai gereja terus berupaya, terus mencari jawab atas berbagai hal dalam pengembangan penata layanannya. Patut berterima kasih kepada teman-teman di tim multimedia, kita aplaus buat mereka. Di waktu yang sangat mepet, di waktu yang tidak banyak, mereka mampu mengelola sedemikian rupa sehingga kebaktian online dapat berjalan dengan lancar dan baik seperti saat ini. Walaupun ada banyak keterbatasan yang ada, tidak saja oleh karena pandemi, namun juga perlengkapan dan lain sebagainya. Namun tetap berupaya secara optimal, melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, melakukan yang terbaik kiranya menjadi inspirasi bagi kita dalam merayakan Natal saat ini. Kalau kita bicara tentang kelemahan, keterbatasan, hambatan dan lain sebagainya nggak pernah habis. Bukan membantu menolong kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, malahan seringkali mengendorkan semangat kita.
Tapi tatkala kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik, situasi, kondisi apapun yang ada di sekitar kita, rasanya tidak menghalangi untuk kita memberi yang terbaik. Dan kita boleh belajar melalui firman Tuhan dalam diri para gembala. Apa sih lebihnya para gembala? Status ekonomi tidak bagus. Pekerjaannya ya nggak ada yang menarik. Bahkan kalau posisi mereka itu tengah ada di padang belantara, di padang rumput, jauh dari sanak famili, jauh dari keluarga, tentu dengan berbagai keterbatasan. Jangan-jangan mereka hanya mengenakan baju yang dikenakan saja tanpa bekal yang lainnya. Di tengah-tengah keterbatasan itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita boleh terinspirasi. Ternyata Tuhan bisa memakai siapa saja, siapapun, termasuk para gembala, untuk menjadi sarana, dilibatkan dan terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan. Saat para gembala diberikan kepercayaan, dilibatkan dalam karya penyelamatan, para gembala itu mendengar dengan baik dan taat serta setia melakukan apa yang diperintahkan. Kalaupun ada pertanyaan, dia simpan dalam hati. Namun ia coba konfirmasi kemudian. Kalau kita baca di bagian akhir dari pembacaan kita, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Semua yang dikatakan Allah melalui malaikat terjadi, dialami sepenuhnya oleh mereka. Mereka bergumam sekaligus membangun keyakinan bahwa Allah menyatakan kehendaknya. Apa yang difirmankan senantiasa digenapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita tengah mengadakan Natal saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita berada di rumah kita masing-masing, kita tidak bisa berjumpa secara fisik dalam kebaktian di gereja, oleh karena berbagai situasi dan kondisi dan pertimbangan yang ada, dan tentu dengan keyakinan bahwa kalaupun kita merayakan Natal secara online, maka kita pun memiliki keyakinan bahwa Tuhan berkenan hadir. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kita. Saat kita dipanggil dalam rangka merayakan Natal saat ini menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera, maka kita boleh belajar dari para gembala-gembala tersebut. Gembala-gembala tersebut kalau memperhitungkan kelemahan, keterbatasan, dan lain sebagainya, rasanya mereka tidak berangkat segera ke Bethlehem menjumpai bayi Yesus. Mereka masih berbantah-bantahan, kalau orang Jawa bilang udur, nggak tahu ujung pangkalnya bahkan, menghambat kesemuanya. Namun tidak demikian mereka. Mereka bersegera, mereka tidak menunda-nunda waktu. Begitu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui malaikat, begitu malaikat pergi, mari kita pergi ke Bethlehem. Sigap, siap
mereka berangkat. Kiranya itu yang menjadi spirit kita dalam Natal di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita ada dalam kesiapan, kesigapan. Tatkala Tuhan panggil, tatkala Tuhan perkenankan kita menjadi bagian dari karya penyelamatan. Kalau gembala pada waktu itu dipakai untuk menyaksikan lahirnya Yesus Sang Juru Selamat, maka panggilan bagi kita menjadi pembawa kabar sukacita saat ini adalah memberitakan sukacita Natal, menghadirkan damai sejahtera Natal di tengah kehidupan kita masing-masing. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama bersatu hati, menolong, menopang, dan mendukung. Jika ada mereka yang terpapar, kita dukung dalam doa. Mari kita juga dukung untuk meringankan beban mereka, membantu dan menolong mereka. Bisa saja menemukan atau mencarikan akses pelayanan kesehatan yang terbaik agar mereka dapat disembuhkan. Kalaupun harus isolasi mandiri pun, kita bisa melakukan sesuatu kepada mereka. Entah kita memberikan kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara bergiliran dan lain sebagainya. Natal di tengah pandemi COVID-19 menjadi semakin unik dan juga menarik tatkala kita hayati dan renungkan bersama. Sebagaimana para gembala juga merenungkan saat ia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik akan kelahiran Kristus. Keunikannya pertama-tama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saya membayangkan gembala-gembala itu meninggalkan Yesus dalam palungan, kalau berangkatnya mungkin banyak tanya, namun perginya kok sebaliknya, kira-kira ada apa ya? Para gembala diingatkan. Dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka menjadi saksi hidup. Kesaksian itu lantas dikaitkan pada firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5. Maka terbangunlah hati yang gembira, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karyanya yang besar, yang berkenan menyelamatkan manusia. Keunikan yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam semangat Natal saat ini adalah kesahajaan dan kesederhanaan. Ternyata dapat menghadirkan sukacita, gembira yang membuncah. Biasanya kemeriahan sesuatu itu ditentukan dengan biaya yang besar. Kemeriahan sesuatu itu dikaitkan dengan gegap gempita. Keunikan dari peristiwa Natal melalui para gembala dalam kesederhanaannya, dalam kesahajaannya, mereka memiliki hati yang gembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan sukacita yang membuncah. Membuncah itu besar sekali sukacitanya. Meletup-letup.
Dan ini yang kiranya menjadi spirit bagi kita dalam merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, rumah yang sederhana sekalipun, dalam kondisi yang sederhana sekalipun, jangan sampai mengurangi makna Natal. Kita bisa bangun sukacita Natal dari dalam diri. Tidak digantungkan dan tidak tergantung dari luar. Kalau dari dalam akan dapat kita pertahankan, akan terus menginspirasi dalam kehidupan kita. Demikian juga saat para gembala dipakai oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan menjumpai bayi Yesus. Ia ada dalam sukacita yang sangat besar. Oleh karena perkenanan Tuhan. Disinilah letak merayakan Natal. Kalau dikaitkan pada perayaan Natal semalam, kita harus kembali pada makna Natal berfokus pada Yesus. Kalau Yesus bisa sebagai fokus perayaan Natal kita, maka kita mengalami sukacita, kebahagiaan, sehingga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagaimana para gembala. Para gembala pun membangun sebuah keyakinan. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi, apa yang didengarkan Allah melalui malaikat-malaikatnya, bahwa mereka menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Itu dilakukan dengan baik dan penuh sukacita. Mereka ceritakan, kisahkan pengalaman iman, mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, Putra Natal. Mereka sungguh menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan mengakui pengakuan iman percaya menurut iman percaya Nisea Konstantinopel bersama-sama dari gereja segala abad dan tempat. Kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Ilah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya, sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu saat ini mari kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. Kita akan bersama-sama membawa persembahan yang kita himpun dalam doa, dilanjutkan dengan syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang kami rayakan, kami kenang dan maknai dalam peristiwa Natal saat ini. Kami pun mengucap syukur Tuhan berkenan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami melalui rejeki yang kami peroleh. Kami pun mengucap syukur Tuhan tatkala Tuhan perkenankan kami sebagai bagian dari persekutuan gereja-Mu. Kami dilibatkan, dipanggil untuk ambil bagian, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan penata layanan Jemaat Tuhan GKP Bethel Cirebon. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menghimpun persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami himpun. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Kami pun tidak bersyafaat. Kami berdoa secara khusus di saat pandemi COVID-19 ini. Kami dipanggil untuk semakin menghayati dan memaknai akan hadirnya Sang Juru Selamat dalam diri Yesus Kristus. Kalaupun engkau hadir sebagai bayi yang terbaring di palungan, kami belajar dari para gembala. Kami boleh mendapat pesan dari para gembala. Mereka membawa berita sukacita bagi setiap yang dijumpai. Sepulangnya mereka menjumpai bayi Yesus. Kiranya itu juga menjadi spirit kami. Setelah kami merayakan Natal dalam pandemi COVID-19 ini, kami pun dapat menjadi pembawa berita kabar baik dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
kami mau menyerahkan setiap kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Tuhan berkenan memberkati, agar kami sungguh dapat menjadi pembawa-pembawa kabar baik dan damai sejahtera dalam keseharian hidup. Kami pun berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan secara utuh yang terus berjuang, berupaya menjadi gereja bagi sesama. Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga dalam konteks Natal di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Gereja Kristen Pasundan dalam perjuangannya dapat dengan sungguh mewujudkan mengasihi sesama dalam seluruh kiprah dan keberadaan dan penata layanan yang dikembangkannya. Kami pun berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan GKP Bethel Cirebon. Tuhan sertai berkati, kalaupun kami tengah melaksanakan berbagai pelayanan dan kebaktian berupa virtual atau online, kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan biar melalui pelayanan dalam model yang kami lakukan saat ini, kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami pun tidak menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing yang saat ini tengah merayakan Natal di kediaman mereka bersama-sama dengan keluarga. Tuhan pun menyertai dan memberkati, kiranya damai Natal hadir, sukacita Natal membuncah dalam setiap hati mereka masing-masing, bahkan mereka menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami pun doakan melalui pemerintah yang telah dan terus berupaya untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya virus yang menjadi obat bagi pandemi ini dapat ditemukan dan Tuhan berkati agar menjadi alat kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga mereka yang ada dalam proses pengobatan, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Dan kami terus merindukan tangan kasih Tuhan terentang menolong mereka yang menderita oleh karena pandemi COVID-19. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, mengurangi beban dan penderitaan mereka akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami bersama-sama berdoa sebagaimana Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada dan dihadirkan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjadikan saudara menjadi duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal. Walaupun kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, kebaktian secara online, namun biarlah sukacita Natal, damai Natal tetap lahir di hati kita. Bahkan kita menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua. Selamat Natal, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kami Tuhan, kami dari Komisi Pelayanan Bapak mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Kami dari Komisi Perempuan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari keluarga Martin Linggi Pasorong mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021 pada segenap jemaat GKP Bethel Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Fijne feestdagen, selamat Natal dan Tahun Baru. Happy Holidays, Fijne Natal, uit Nederland. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Pendeta dan Ibu dan segenap majelis serta jemaat GKP Bethel Cirebon, kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Selamat Natal GKP Bethel Cirebon. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Pendeta Daryatno mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 pada segenap warga jemaat GKP Bethel Cirebon. Tuhan memberkati. Sing abdi ngucapkeun wilujeng Natal sareng tahun baru mugi Gusti ngaberkahan. Merry Christmas. Hai. Selamat datang tahun baru. Merry Christmas. Segan. Ya, Dek. Natal. George Noel. Selamat Hari Natal 2020. Sohot tahun baru 2020. Sadap. Horas. Selamat Kersta. Selamat Kerja. Yuuu.